Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Yang disertai rasa takut yang tinggi, wal khosyah, dan juga rasa khosyah. Kategori khosyah pun artinya takut, wal isfaq, dan merasa cemas, wal wajah, dan juga mereka cemas akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amalnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dari redaksi kalimat kitab ini sudah bahwa hamba-hamba Allah dari mulai malaikat, para nabi, dan hamba-hambanya yang beriman yang telah dimaktubkan Allah dalam Al-Quran, bahwasanya sifat-sifat mereka itu adalah gemar terhadap amal soleh. Jadi senang kalau amal soleh itu dikerjakan itu senang. Jadi gak pernah ragu gitu. Tidak ada orang yang disifati baik oleh Allah. Jadi kalau amal soleh di mana aja pasti ada. Jadi pasti demen gitu. Ya. Sholat berjamaah demen, ngaji demen, zikir demen, apalagi sodakoh demen, apa saja yang diperintah di dalam kebaikan itu, yang namanya amal soleh senang. Jadi gak pernah ragu. Dan yang menjadi keberhasilan mereka di dalam beramal soleh, bahkan senang terhadap amal soleh itu, bahwa mereka kaitkan amal solehnya itu kepada urusan-urusan ukhrawiyah saja. Gak ada urusan dunia di dalam. Jadi dia hanya mencari urusan ukhrawi, kebahagiaan akhirat kita. Jadi gak pernah dia mencari sesuatu urusan akhirat itu kepada dunia. Itu tanda orang yang disifati baik di dalam imannya. Kalau dia ngaji, bukan mencari sesuatu di balik ngaji, kecuali keriduan dari Allah dan dapat ilmu yang bermanfaat. Bukan lantas dia inginkan kalau ngaji itu dapat sarung BHS satu-satu, bukan. Ngaji dapat sembako, bukan itu. Ya, ngaji dapat apa? Hadiah, bisa jalan-jalan, bukan. Dia gak itu harapkan. Yang dia harapkan ngaji itu mendapatkan keridhaan Allah. Dan dia gak pernah suka dikait-kaitkan ngaji itu mendapatkan door prize ini, door prize itu, yang kaitannya dengan itu bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Contoh kayak antum. Antum ngaji di tempat ini, apa yang antum inginkan? Ridho Allah. Terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Kalau untuk mendapatkan keduniaan jauh sudah. Orang antum datang mulai cuma dikasih aqua segelas. Betul. Niat antum tulus karena Allah bagus. Nah sekarang persoalannya iman itu akan terancam. Iman antum bisa terancam dan bisa terujikan tatkala malam ini ya antum diujikan ada dua pengajian yang sama malamnya ya, sebut saja di sebelah sana malamnya sama ngaji. Hanya saja kalau di sini ngaji urusan akhirat, di sana dikaitkan sama dunia. Kebetulan caleg yang ngadain, satu orang dikasih KBAS 1 harganya 1 juta. Kemudian sama sembako seharga 500.000. Jumlahnya 1.500.000. Belum lagi uang sakunya 500 persis 2 juta. Pertanyaan saya, ketika berbarengan pengajian ukhrawiyah dengan duniawiyah dalam satu hal yang sama begitu, mana yang antum pilih? Di Nurul Hikmah atau di sebelah? Yang benar. Waktunya barengan percis. Kalau ini juga misalnya begitu. Ya.
Kalau antum gak datang, lewat itu 2 juta. Lewat itu BHS. Nah, sekarang saya tanya jujur sekali lagi, kira-kira kaki antum ngelangkainya ke sono ke sini? Sayang-sayang ya, sono sayang-sayang. Nurul Hikmah, yang jawab Nurul Hikmah saya doain masuk surga. Amin. Sayang-sayang Ustaz yang di sono. 2 juta. Nah, ini kembali nih, orang tadi tuh yang disifati oleh Allah, dia akan terkoyakkan iman. Dia akan terkoyakkan iman. Karena nawa itu dia adalah untuk menggapai untuk nggak peduli dunia. Allah yang nanti akan titipkan dunia kepada dia. Nah, itu baru orang yang iman yang disifati oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman tadi. Hamba-hambanya yang saleh. Gak tahu saya kalau kenyataan terjadi seperti itu. Begitu saya datang, yang biasa baca rawi, RT kagak ada. Lah, RT kemana ini? Nggak ada. Oh, RT di sono. Saya lihat lagi simpulan, ayo mau jamaah kiai ke sono. Mana ini jamaah? Lagi kita tinggal berdua doang Ki Sukri. Gimana Ki Sukri ini? Kamu Ustaz Maswan bertiga. Lalu gimana nih jamaah pada sono semua kiai katanya. Ustaz Maswan, Ustaz Ki Mas apa namanya Ki Sukri ngomong. Kalau gitu kiai kita ke sono aja yuk. Sudah yang tidak pakai. Ini ujian yang luar biasa, saudara. Ini ujian yang luar biasa yang terjadi. Nah ternyata saudara, hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pernah terjadi di Masjid Madinah. Ketika Sayyidina Umar yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada umat ketika itu, ternyata sepi umat itu. Kenapa? Karena disamakan waktunya di dalam pemberian materi kajian ilmu disamakan oleh orang munafik Masjid Diror itu. Orang munafik itu mengadakan dijanjikan dunia. Siapa yang datang ke masjid ini ada pengajian, ya, ada ilmu-ilmu Allah yang disampaikan, satu orang dikasih sekian dinar, berikut ini. Itu nyaris saudara. Umat Islam ketika itu terkacaukan itu iman. Hampir semua pada berangkat ke sana. Umar marah, angkat pedang. Jika kau pilih ke sana, silakan. Jika kau tak malu kepada Allah, siap-siap ancaman Allah datang kepada kita. Berurus pedang Umar, nggak jadi dia. Lalu Umar bertanya lagi, kamu tidak jadinya karena takut dengan pedangku atau takut kepada Allah? Spontan dia takut kepada Allah. Beres kalau begitu. Kalau dia bilang takut kepada pedang Umar, ditebas sama Umar itu. Kenapa? Karena berarti dia takutnya sama manusia. Dia jauh takut kepada Allah, baru Umar dia. Berarti dia orang imannya luar biasa. Ya, jadi besok-besok kalau ada yang begitu, Kiai Sukri tebas aja. Ini luar biasa ya, ujian keimanan memang kadang-kadang manusia kan kalau manusia begitu deh. Kalau yang nggak ada untungnya, dia mau. Kalau yang ada untungnya baru cepat gitu. Ya, nah ini kita lagi belajar tentang bagaimana sifat-sifat utama yang Allah titipkan kepada hamba-hamba yang soleh, yang apabila dia berbuat sesuatu, urusannya adalah mencari keridhaan Allah SWT, bukan yang lain. Ya. Bahkan di samping itu, wabil mulazamati laha, dan dia itu selalu melazimkan amal soleh, tidak pernah jeda dalam hidup mereka dalam beramal soleh. Wal musara'at fiha, dan bergegas di dalam beramal soleh, cepat langkahnya. Ma'al khawfi wal khasyah, yang disertai rasa takut yang tinggi kepada Allah. Wal isfaq, dan cemas kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah sehingga dia benar-benar melakukan amal itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Faqala ta'ala fil malaikah, maka berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat, bal ibadul mukramun. Ya. Bahkan malaikat itu sebagai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ila qauli, sampai firman Allah, wa hum min khasyatihi, dan mereka itu merupakan orang-orang yang takut kepada Allah. Musbiqun, dan mereka adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi malaikat Allah itu ya sebagai
makhluk yang amat sangat hati-hati. Memang dia tidak diberikan nafsu, ya. Tetapi lagi-lagi orang-orang beriman juga memiliki hal yang serupa dengan bagaimana para malaikat ketika takut kepada Allah, sebagaimana orang beriman pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan Allah berfirman kepada para nabi, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika alladziina, mereka adalah orang-orang yad'una, yang menyeru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ya, menyeru dan mencari jalan kepada Tuhan mereka, ya. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, bahkan mencari jalan yang sesungguhnya untuk mencapai keberkahan dan keridhaan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan siapa dari mereka yang mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna, dan siapa pula di antara mereka yang takut kepada Allah, azabuhu, akan azabnya. Inna adzaba rabbika, sesungguhnya azab Tuhan kana mahdzura, yang harus ditakuti. Nah, jadi azab Allah itu sangat ditakuti oleh para nabi juga hamba-hambanya yang beriman. Jadi azab Allah itu nyata sebenarnya. Kalau kita sekarang dibiarkan di dunia, maka tidak akan pernah hilang azab itu sampai akhir. Di dunia dibuktikan kalau memang kita itu benar-benar melawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak contoh-contohnya sudah. Contoh yang nyata sekarang aja deh. Contoh yang nyata sekarang. Ada orang yang ingin menjadikan neraka di Gaza. Namun beberapa hari dari situ Allah lebih dulu yang menjadikan neraka di kota idaman mereka, Lenteng Agung. LA. Iya. Los Angeles. Dijadikan itu langsung kebakaran api yang luar biasa berkorban, dahsyatnya, dengan hembusan angin yang luar biasa, bahkan juga pemadam sulit untuk mematikan, sampai bingung api macam apa ini katanya. Dengan berbagai macam obat gak juga padam. Ada apa itu kalau bukan karena azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesombongan orang-orang yang congkak, yang angkuh, yang memerangi daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti sudah banyak azab yang dibuktikan. Belum lama lagi wanita yang menginjak-injak Quran, bahkan memencingkan Quran, yang dia mengancam bahkan melawan Allah. Dia katakan, mana Tuhan kalian? Mana Allah? Ini firman-Nya ku kencingin, dikencingin sama dia, diinjak-injak. Mana buktinya? Kalau memang ada Tuhan, ada Allah Tuhan kamu, buktikan kita. Buktinya aku udah beberapa bulan, beberapa ini belum juga ada. Berarti Tuhan nggak ada. Ya enggak lama, Allah lagi menunda-nunda supaya ditobat. Karena tobat juga bisa bergeledek. Sambil geledek itu dia langsung, ya, hangus terbakar dengan geledek itu. Mati dalam keadaan sulh khotimah itu orang. Insyaallah. Lihat, siapa yang berani mengancam? Allah diancam-ancam. Bagi Allah itu sangat ringan. Jadi artinya apa? Orang-orang beriman, para nabi, takut dengan siksa Allah, sangat takut dengan azab Allah, sehingga dia tidak pernah mau main-main di dalam beribadah, di dalam beramal soleh. Dia tidak mau main-main sudah. Nah, jadi kuncinya, jadi kita jangan sampai main-main dalam ibadah. Jangan pernah kita juga ada hal yang macam-macam dalam masalah ibadah kepada Allah, kecuali kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep apa aja? Dalam konsep apa aja? Ya, terutama di dalam ibadah kepada Allah, yang ibadah ritual maupun ibadah sosial. Wa qala ayatan fihi, dan telah berfirman juga Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman, para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk menuju
fil khairat, di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka adalah menyeru agama kami, raghaban, dengan penuh harap, wa rahaban, dan penuh cemas, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka terhadap kami kata Allah khashi'in, termasuk orang-orang yang khusyuk, yang benar-benar kalau dia melakukan satu tindakan itu benar-benar nggak main-main, saudara. Gitu. Kalau Allah perintahkan berdakwah, mengajak kebaikan umat, benar-benar dia nggak main-main. Ya, bahkan dia menerangkan sesuatu yang diterangkan dalam Quran, juga al-hadis, benar-benar nggak main-main. Karena semua itu untuk menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kebenaran. Jadi yusari'una fil khairat tadi itu, mereka bergegas, bersegera terhadap kebaikan. Jadi kebaikan di mana saja itu selalu ada. Jadi selalu dia lakukan begitu, saudara, ya. Jadi amal kebaikan itu cepat gitu ya. Amal kebaikan itu cepat. Kalau berlomba dalam kebaikan itu merupakan bagian ya perbuatan-perbuatan orang-orang soleh. Fastabiqul khairat itu boleh berlomba dalam kebaikan begitu, boleh. Lo bisa ngaji seminggu 2 kali, kenapa gue cuma sekali? Maka dia lombakan itu dirinya untuk bisa ngaji supaya 3 kali, 4 kali begitu, saudara. Itu boleh, namanya fastabiqul khairat. Jangan fastabiqus sayyi'ah, berlomba dalam keburukan. Apa berlomba dalam keburukan? Nyawer dan gede-gedean. Itu dalam keburukan tuh. Si Fer dapat nyawer 1 juta. Ternyata gak mau kalah 2 juta. Itu namanya yang begitu disawer. Yang begitu dia bangga-banggain begitu. Kalau mau fastabiqul khairat boleh. Di mana? Musola, masjid. Si pulang 1 juta kasih musola. Aku lebih dari itu. Boleh begitu. Kalau yang begitu boleh. Jangan kita menilainya keburukan. Kalau keburukan dilarang. Ya, fastabiqul khairat itu penting. Gitu. Makanya kan pernah tuh ada cerita begini. Bahkan kisah nyata itu ya. Kisah nyata itu. Jadi ada seorang pengusaha yang sukses, ya luar biasa sukses. Mulai dari susah tuh. Dia pengepul, ya seorang pengepul gitu. Besi-besi bekas. Ya, dia rongsokan lah begitu ya. Dia merintis karirnya gitu ya, dari mulai mungut sana mungut sini. Akhirnya dia punya beberapa pabrik gitu ya, sehingga menjadi pengusaha sukses. Sampai anaknya pun sekolahnya di mana? Di luar negeri. Anak kelima di negeri, luar negeri semua. Ya, luar negeri. Saking suksesnya dia. Ya. Kenapa? Mereka itu si pengusaha ini luar biasa kerja kerasnya ya, di dalam mencari kedudukan. Hanya saja duit triliunan pada dirinya nggak membuat dia tenang. Tidak membuat dia tenang. Perasaannya terlalu mudah, terlalu mudah. Dikit-dikit puyeng, dikit-dikit puyeng. Kalau duitnya triliunan, bayangkan. Bahkan kalau dia makan juga lauknya duit. Saking banyak duitnya gitu, wah duitnya kayak gitu. Tapi gak membuat dia tenang, itu yang dia pertanyakan. Itu yang dia pertanyakan, kenapa ya? Saya tidak tenang. Ada apa gitu ya? Lalu kemudian si pengusaha ini, karena dia muslim, dia cari seorang guru, kiai yang bisa mengarahkan hidupnya itu. Mengarahkan hidupnya supaya bisa tenang. Dia tanya, kebetulan kiai tasawuf yang mengerti itu tentang penyakit yang ada dalam rohani dia. Dia bilang, kiai, hidup saya selama ini disenangkan sama Allah. Duit saya di mana-mana, bahkan nggak pernah bisa kehitung, saking banyak. Namun tidak membuat saya tenang. Apa resepnya? Supaya diri saya bisa tenang. Apa kata kiai yang ditanya tadi? Mengerti apa keluhan dia tahu. Kata kiai, bagaimana saudara tidak tenang? Karena sikap dan tindak tanduk saudara itu menyimpang dari aturan Allah.
Kok begitu Kiai? Iya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmat di majlis-majlis ilmu, Allah tidak pernah temukan kamu di sana. Saat Allah menebarkan rahmat dan keridhaannya, di mana orang berbagi dengan nikmat-nikmat yang dititipkan dengan orang-orang yang ahli sedekah, kamu pun tidak ditemukan oleh Allah sebagai salah satu orang yang ahli sedekah. Di mana Allah turunkan rahmat dan ridhonya di waktu malam, memberikan rahmat itu kepada orang-orang yang bangkit di waktu malam sujud kepadanya. Allah pun tidak temukan kamu di waktu malam itu. Di mana Allah menurunkan rahmat dan ridhonya kepada banyak orang yang sholat berjamaah, sementara Allah pun tidak temukan kamu di situ. Inilah yang membuat dirimu guncang. Inilah yang membuat hatimu gundah. Pantas uangmu triliun dan tak akan pernah membuat ketenangan jiwamu, karena kau jauh dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sudah dari akhirnya di pengusaha tobat. Apa yang dikatakan Kiai betul adanya. Cuma sibuk dunia, ama ngaji lupa, ama sholat berjamaah lupa, boro-boro dia bangkit malam sujud, ama sedekah dia lupa. Itu yang membuat dia tenang, tidak tenang. Allahumma salli ala